Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ariel Good. Kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2021. Semoga berhasil teman-teman semua dalam mengerjakan soal ini, dan ini adalah bagian dari persiapan teman-teman untuk menuju tes SKD CPNS 2021. Langsung kita mulai. Salam Ariel Good. Yang pertama adalah soal nomor 1, tegas dan nyata serta mengikat dan bagi setiap orang tanpa kecuali merupakan sanksi norma. Jawabannya adalah norma hukum. Mengapa? Karena norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh bangsa Indonesia, oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang isinya adalah perintah dan larangan. Soal nomor 2, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai. Jawabannya adalah B, dasar. Mengapa? Karena sebagai ideologi terbuka, nilai dasarnya bersifat tetap dan akan tetap melekat pada keberlangsungan hidup bernegara, sehingga mengubah pembukaan UUD 1945 sama dengan pembubaran negara. Soal nomor 3, adanya konsekuensi yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai. Jawabannya adalah paradigma pembangunan. Kenapa? Karena setiap pelaksanaan pembangunan nasional itu harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Soal nomor 4, pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah. Jawabannya yang benar A, Piagam HAM Indonesia. Dengan Piagam HAM Indonesia tersebut, hak asasi manusia atau WNI dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Nomor 5, Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat. Jawabannya adalah B, normatif. Alasannya, karena Pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Nomor 6, yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah. Jawabannya A, Piagam Jakarta. Kenapa? Rumusan tentang Pancasila itu ada di Piagam Jakarta. Nomor 7, Pancasila sebagai ideologi mengandung arti sebagai C, dasar dalam menata bangsa. Kenapa? Menata bangsa itu ditujuan untuk mewujudkan cita-cita negara dengan Pancasila. Soal nomor 8, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah. Jawabannya B, kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan suatu asas dalam bangsa Indonesia yang dilakukan secara gotong royong dalam musyawarah dan mufakat. Nomor 9, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas yaitu D, isinya tidak operasional. Pancasila sebagai ideologi memiliki ciri khas, isinya tidak operasional dan akan menjadi operasional jika sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 10, yang termasuk dalam hak asasi manusia dalam bidang kesejahteraan adalah. Jawabannya A, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Next, soal nomor 11. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, Pancasila menempati tempat yang tertinggi sebagai hukum di negara RI. Karena Pancasila merupakan E, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Alasannya adalah, di dalam TAP MPRS tersebut, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soal nomor 12. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara adalah. Jawabannya B, pembukaan UUD 1945. Alasannya, di alinea keempat pembukaan UUD diterangkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila-sila Pancasila ini dijadikan dasar bertingkah laku. Soal nomor 13. Keadilan sosial menurut Pancasila seperti termaksud dalam pasal 33 UUD 45 adalah bahwa. Jawabannya adalah A, perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. Supaya apa? Keadilan sosial di Indonesia itu bisa dihadirkan ketika perekonomian itu dijalankan oleh masyarakat berlandaskan pada keadilan sosial dan menerapkan azas kekeluargaan. Nomor 14, ciri orang bermoral Pancasila adalah C,
mengutamakan musyawarah. 15. Pancasila dapat diartikan bahwa dalam Pancasila bukan hanya berisi kebenaran teoritis, adalah Pancasila sebagai filsafat yang jawabannya D, praktis. Karena Pancasila itu bukan hanya teori, tetapi dititikberatkan pada pelaksanaannya. Soal nomor 16, Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi A, dimensi idealitas. Kenapa? Karena Pancasila memiliki nilai yang dianggap baik, yang dianggap benar oleh masyarakat Indonesia. Soal nomor 17, secara yuridis, Pancasila terletak dalam C, pembukaan UUD 1945. Karena Pancasila secara yuridis itu terletak dalam pembukaan UUD 1945 dan tertera di dalamnya. Nomor 18, dalam hal ini, pemeliharaan lingkungan hidup amat penting untuk A, mencegah terjadinya bencana alam yang merugikan. Bencana alam ini dampaknya sangat luar biasa yang akan mengakibatkan kerugian bangsa dan negara. Oleh karena itu, pentingnya untuk pemeliharaan alam. Nomor 19, contoh sikap dan perbuatan yang kurang sesuai dengan prinsip pengutamaan kepentingan umum adalah B, ikut campur terhadap masalah tetangga. Kenapa? Karena masalah tetangga adalah masalah privasi mereka dan kita tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Nomor 20, pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan, jawabannya adalah D, menyesuaikan hidup dengan kemampuan supaya tidak besar pasak daripada tiang. Dan itu bagian dari contoh hidup sederhana. Kemampuannya harus diukur dan disesuaikan dengan kemampuan. Yang ke-21, ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut UUD adalah, jawabannya C, cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta, karena negara terlibat di situ. Nomor 22, sebagai contoh nyata keberhasilan pembangunan ekonomi sebelum terjadi krisis adalah, jawabannya D, kestabilan harga pokok di pasar. Soal nomor 23, pemegang kekuasaan negara yang tertinggi ada di, jawabannya adalah MPR. A, karena MPR sebagai representasi dari rakyat. Soal nomor 24, kebudayaan daerah sangat penting untuk mendukung kebudayaan nasional, yakni sebagai B, unsur kebudayaan nasional. Kenapa? Karena kebudayaan daerah adalah unsur dari kebudayaan nasional yang memang kebudayaan nasional itu tidak bisa hidup, tidak bisa ada tanpa kebudayaan daerah. Nomor 25, fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai E, jiwa dan kepribadian bangsa. Untuk menyaring kebudayaan asing yang masuk yang tidak sesuai dengan bangsa kita dan supaya budaya asing yang tidak baik tidak masuk ke negara kita. 26, perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawabannya B, menggunakan uang saku dengan sehemat mungkin karena itu adalah bagian dari pengendalian diri, terutama uang yang kita miliki sehemat mungkin. Kalau bisa sangat sekecil-kecilnya. 27, keluarga negara seorang yang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya adalah azas B, ius sanguinis. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari biologis ayah ibunya. Kalau ibunya ataunya orang Jakarta, orang Indonesia, maka keluarga negaranya dia langsung otomatis orang Indonesia. Itu menganut azas ius sanguinis. Oke, nomor 28, batas-batas keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka adalah kecuali D, tidak perlu melalui konsensus dalam penciptaan norma baru. Karena Pancasila itu ideologi terbuka, tetapi mempunyai batasan. Yang bukan batasnya adalah tidak perlu melalui konsensus. Artinya, segala sesuatu diputuskan di Pancasila adalah berdasarkan musyawarah. 29, untuk mengatur penyelenggaraan tata negara digunakan Pancasila sebagai dasar. Kedudukan Pancasila dalam hal ini sebagai
E. Dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. 30. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan, jawabannya E. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia artinya ada keyakinan yang memiliki kebenaran di dalamnya. Soal 31, pemilihan umum merupakan penyerahan dari rakyat Indonesia kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Mana pernyataan ini sesuai dengan D. Hak pilih pasif. Pemilihan umum merupakan salah satu contoh azas langsung. Maaf, D itu azas langsung ya. Jadi pemilih itu langsung memberikan pilihannya kepada calon-calon. Terutama wakil rakyat ataupun eksekutif yang mana itu akan sebetulnya itu bagian dari penyerahan kekuasaan atau diwakilkan. Nomor 32, keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa jawabannya adalah C, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nomor 33, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan asasi adalah A, yaitu hak asasi pribadi. 34, contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah B, pengiriman pasukan perdamaian wilayah konflik Timur Tengah. Nomor 35, manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jawabannya adalah C, manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama. Nomor 36, hubungan sosial yang selaras seimbang antara individu dan masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu A, sila kedua yang artinya adalah yang isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 37, Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini memiliki makna sebagai A, kristalisasi nilai. 38, bersalaman dengan tangan kanan atau pada orang yang dituakan merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan, jawabannya adalah E, norma kesopanan. 39, 5 rumusan dasar yang disebut oleh Institut Soekarno sebagai berikut kecuali D, keberagaman. 40, faktor di luar negeri melunturkan pemahaman 4 pilar berkebangsaan adalah B, lemahnya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kenapa? Karena di Indonesia masih ditemukan lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman dan pengamalan Pancasila ini menjadi lemah sehingga ini melunturkan pemahaman 4 pilar.